Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Merlin Reni Sitanala, dosen tetap pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Biogeografi Kepulauan dan Keanekaragaman Hayati. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Kehutanan minat konservasi sumber daya hutan pada semester 6 dengan kode mata kuliah 224461 berbobot 3 SKS. Perkuliahan akan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep biogeografi kepulauan dan keanekaragaman hayati, hubungan antara pola penyebaran pulau dan keanekaragaman hayati, ancaman ekosistem pulau dan spesies yang dilindungi, tipologi ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia, konservasi pulau dan ekosistemnya, potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, dan metodologi pengukuran keanekaragaman hayati. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan TKS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa memahami dasar ilmu biogeografi kepulauan dan keanekaragaman hayati. CPMK 2, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah terkait ancaman terhadap ekosistem dan spesies yang dilindungi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menganalisis konservasi pulau dan tipe ekosistemnya serta keanekaragaman hayati di Indonesia. CPMK 4, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan biogeografi kepulauan dan keanekaragaman hayati secara efektif, lisan, dan tulisan. Model pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah problem-based learning dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, kolaborasi, dan praktikum. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery yaitu saya menyampaikan secara langsung materi di depan kelas melalui ceramah maupun pemutaran video yang berisi informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Interaction pada proses perkuliahan ini yaitu melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa atau collaborative learning melalui diskusi dan tanya jawab. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu penilaian dalam proses pembelajaran untuk memantau pemahaman mahasiswa melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Dan asesmen sumatif yaitu penilaian akhir yang dilakukan melalui UTS atau UAS. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Biogeografi Kepulauan dan Keanekaragaman Hayati dengan materi pada pertemuan ke-10 yaitu potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Biogeografi Kepulauan dan Keanekaragaman Hayati untuk pertemuan yang ke-10 terkait dengan potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalian bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Ya, mari sebelum kita mengikuti perkuliahan di siang ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing supaya proses perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai.
Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai kelas di hari ini, terlebih dahulu Ibu akan presensi. Syaril, Seth, Yosafat, Asni. Oke, kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini. Jadi ini merupakan kuliah untuk pertemuan yang ke-10. Hari ini kita akan membahas terkait dengan potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian pusat-pusat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan kawasan konservasi prioritas yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ibu mau bertanya dulu untuk kalian. Kalian masih ingat materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan pada pertemuan 1 terkait dengan konsep biogeografi kepulauan dan keanekaragaman hayati? Siapa yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati atau dalam bahasa Inggrisnya biodiversity? Oh, Andani, silahkan. Andani. Hayati merupakan keanekaragaman di suatu tempat atau lingkungan di baik di daratan, di lautan, dan di perairan yang ada di permukaan bumi. Iya, jadi menurut Andani, keanekaragaman hayati itu segala jenis makhluk hidup yang ada di darat maupun di laut yang ada di muka bumi. Ya, seperti itu. Ada pendapat yang lain? Oke, untuk penyegaran kembali, Ibu akan memutar video terkait dengan apa itu keanekaragaman hayati dan mengapa keanekaragaman hayati itu dia penting. Ibu akan putar videonya. Kalian silahkan simak. Oke, itu video yang pertama. Ada yang mau memberikan tanggapan? Follow our planet. Ada? Tadi kalau Ibu lihat catatan-catatannya, jadi biodiversity benar seperti yang Andani sebutkan tadi, bahwa segala jenis makhluk hidup, baik itu dari tingkatan yang tinggi maupun tingkatan yang rendah yang ada di bumi. Namun tadi kalau kalian perhatikan, ada biodiversity itu dia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, kalau kalian lihat tadi kemudian biodiversity atau keanekaragaman hayati tadi, dia fungsinya untuk apa? Tadi dalam video sudah dijelaskan. Salah satunya untuk tempat tinggal, ya benar. Kalau manusia kan buat rumah dari apa? Kayu, papan. Itu salah satu bentuk keanekaragaman hayati. Kemudian apa lagi selain tadi mendukung kehidupan manusia untuk tempat tinggal? Selain itu, Ibu putarkan video yang kedua supaya bisa dilihat mengapa keanekaragaman hayati itu dia penting. Sudah dapat gambaran terkait dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity? Ada yang mau memberikan pendapat? Silahkan angkat tangan. Silahkan. Yose. Ini kalau lihat video yang kedua yang saya tahu, kalau biodiversitas itu sangat penting. Kayak tadi di video kasih contoh 1-2 jenis saja itu bisa jadi pakan untuk banyak seperti tadi serangga, kalau ada bakteri-bakteri. Lalu kayak tadi contoh lagi yang terumbu karang yang kalau kita lihat kesannya cuma kayak gitu, tapi kalau terumbu karang rusak itu sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem itu. Jadi memang biodiversitas memang sangat kompleks dan memang sangat krusial. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Joseph. Kalau keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini merupakan hal yang kompleks. Jadi antara satu dan yang lain itu dia saling bergantung. Itu membentuk suatu seperti yang tadi keragaman ekosistem. Nah, di sini kalau kalian lihat, jadi keanekaragaman hayati itu mencakup segala kehidupan di bumi, mulai dari makhluk hidup yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang mampu berpikir. Siapa makhluk hidup yang mampu berpikir? Berarti manusia ini merupakan bagian dari apa? Ya, merupakan bagian dari keanekaragaman hayati itu menurut Bappenas. Kemudian kalau menurut LIPI tahun 2014 itu semua makhluk hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan, binatang, dan mikrob. Semua saling berhubungan.
dan membutuhkan satu dan lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Jadi semua komponen makhluk hidup di bumi ini dia saling membutuhkan, saling berhubungan untuk membentuk itu, suatu sistem kehidupan. Nah, kalau menurut WWF tahun 2020, biodiversity is all different kind. Jadi memang semua bentuk kehidupan yang hidup dalam suatu area, ada varietas dari binatang, kemudian tanaman, jamur, bahkan mikroorganisme. Jadi membentuk suatu kehidupan yang alami. Jadi each of these species and organism work together in ecosystem. Jadi semua spesies ini bekerja bersama-sama dalam suatu ekosistem. Seperti interaksi untuk menciptakan balance atau keseimbangan dan saling mendukung kehidupan. Nah, jadi di situ dibilang WWF itu menjelaskan bahwa biodiversitas itu dia support everything, dia menyupport segala hal di alam yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, baik manusia maupun makhluk hidup yang lain, seperti makanan, air yang bersih, obat-obatan, dan shelter seperti yang tadi saya sebutkan untuk tempat tinggal. Nah, itu kita mereview kembali terkait dengan apa itu keanekaragaman hayati. Lalu kira-kira mengapa sampai Indonesia ini disebut sebagai salah satu negara mega biodiversity atau negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati? Nah, Ibu kasih clue-nya. Salah satunya itu karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Jadi posisi geografis Indonesia itu termasuk dalam negara yang beriklim tropis dan dia mempunyai iklim yang cenderung stabil sepanjang tahun. Musim penghujan, kemudian musim kemarau, dan itu mendukung banyak kehidupan untuk satwa maupun tumbuhan. Kemudian Indonesia itu berada di antara benua Asia dan Australia. Kemudian Kepulauan Nusantara atau Indonesia itu terbagi dari beberapa subregion. Jadi ada yang dibatasi oleh garis Walase, kemudian ada paparan Sunda dan Saul. Itu semua yang mempengaruhi potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan selain itu secara geologi Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Jadi dengan demikian Indonesia itu memiliki banyak gunung api aktif yang disebut juga sebagai Ring of Fire. Jadi pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini berpengaruh terhadap potensi dan sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini seperti yang tadi Ibu jelaskan, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran biodiversitas itu geografi, misalnya posisi pulau, posisi Indonesia tadi yang terletak di garis khatulistiwa, kemudian ukuran pulau juga dia mempengaruhi potensi dan sebaran. Kalau kalian sudah pelajari sebelumnya terkait dengan teori biogeografi, masih ingat teori biogeografi? MacArthur dan Wilson, semakin besar ukuran pulau berarti semakin banyak satuannya, tapi tingkat endemisitasnya berkurang. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil ukuran pulau berarti ya semakin kecil, kemudian tingkat endemisitasnya semakin tinggi. Nah, seperti itu yang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran biodiversitas di Indonesia. Kemudian yang tadi ukuran isolasi spasial yang mempengaruhi evolusi dan endemisitas. Kemudian iklim. Jadi curah hujan yang tinggi dan temperatur yang stabil sepanjang tahun meningkatkan produktivitas ekosistem. Nah, habitatnya cocok untuk satwa tersebut tinggal. Kemudian geologi, pulau-pulau hasil tadi pergerakan lempeng-lempeng tektonik itu memiliki spesies yang unik karena adanya isolasi. Dan yang berikut itu salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah intervensi manusia. Misalnya deforestasi, pertambangan, dan perubahan tata guna lahan itu menyebabkan fragmentasi habitat. Kita lanjut ya. Nah, ini tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan keanekaragaman hayati itu ada keanekaragaman ekosistem, itu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik di masing-masing. Kemudian keanekaragaman spesies itu semua spesies di bumi termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak dan bersel satu. Kemudian
Yang tingkatan yang paling bawah itu adalah keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun antara individu-individu dalam satu populasi. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia. Ya. Jadi untuk klasifikasi keanekaragaman ekosistem di Indonesia itu terbagi atas alami dan buatan. Nah, untuk ekosistem alami itu ada ekosistem marin atau air masin, ekosistem lindmik, ekosistem semi-terestrial, maupun ekosistem terestrial atau darat. Dari jenis-jenis ekosistem ini juga dia terbagi. Misalnya ekosistem marin atau air masin itu dia terbagi juga atas beberapa jenis ekosistem. Mintafakat neritik, terumbu karang, kemudian padang lamun, dan mintafakat oseania. Kalau untuk yang ekosistem neritik itu terbentang mulai dari tepi pantai sampai dijangkau oleh pasang tertinggi sampai ke arah laut dengan bagian dasar yang masih dapat ditembusi oleh cahaya matahari. Sedangkan ekosistem terumbu karang itu ekosistem marin dihuni oleh beberapa tipe karang. Karang keras, karang lunak. Kalau kalian lihat, Indonesia termasuk dengan daerah pusat segitiga karang dunia. Jadi untuk keanekaragaman karang di Indonesia itu cukup tinggi. Luas terumbu karang di Indonesia itu sendiri mencapai kurang lebih 51.000 km atau 51% dari total luas terumbu karang di Asia Tenggara. Ya, kita lanjutkan ke ekosistem lindmik atau perairan tawar. Kalau ekosistem lindmik itu terbagi atas ekosistem sungai dan ekosistem danau. Ya, jadi danau itu merupakan badan air alami yang berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan. Jadi ada yang membatasi air tersebut. Kalau sungai itu masa air yang mengalir dalam jumlah banyak dan berukuran panjang dihuni oleh sekelompok flora dan fauna berbeda. Kemudian untuk ekosistem semi-terestrial terdiri atas ekosistem mangrove dan ekosistem riparian. Nih, kalau kalian lihat sebaran ekosistem air masin, air tawar, dan semi-terestrial di Indonesia untuk tipe ekosistem yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ternyata di bioekoregion Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua, semua tipe ekosistem ini menyebar merata. Itu berarti potensi keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi. Selanjutnya ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini terbagi atas ekosistem hutan pama dan ekosistem pegunungan. Untuk ekosistem hutan pama terbagi atas ekosistem hutan pantai, hutan dipterokarpa, kemudian hutan kerangas, hutan rawa gambut, endokars, eksokars, dan savana. Vegetasi apa saja yang biasa ada di ekosistem hutan pantai? Kalau hutan pantai itu pertemuan antara daratan dan lautan, jadi berada di tengah-tengah. Terus jenis tumbuhan yang tumbuh di kebanyakan hutan pantai itu backgroundnya ketapang, bintang pantai. Apalagi vegetasi pantai itu dari arah laut itu dia seperti benteng. Jadi dia punya tipe vegetasi yang ada di situ. Kalau kalian lihat di gambar ini, dia ada formasinya. Dari formasi yang paling dekat di depan air itu formasi Pescapre. Kemudian hutan pantai itu terutama pada tanah yang lebih stabil dari timbunan pasir atau di atas tanah berbatu. Nah, kalau hutan pantai itu sering disebut juga sebagai formasi Barringtonia. Kemudian yang di belakang itu bukit pasir atau sand dunes, tapi dia tidak merata. Dia hanya dapat ditemukan di daerah pantai selatan Jawa dan daerah timur Indonesia yang memiliki iklim yang lebih kering. Ekosistem hutan pegunungan itu terbagi atas hutan pegunungan basah, hutan pegunungan atas, dan hutan subalpin dan nifal. Nah, ini sebaran ekosistem terestrial pada bioekoregion di Indonesia untuk tipe ekosistem hutan pamah dan ekosistem hutan pegunungan. Untuk bioekoregion Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua, hanya ada satu bioekoregion yang tipe ekosistemnya sangat lengkap. Kalau dari gambar di atas kalian lihat di mana yang dia punya tipe ekosistemnya lengkap? Iya, di Papua, karena dia memiliki ekosistem hutan alpin dan nifal. Yang ada di mana? Iya, Puncak Jaya Wijaya.
Kita lanjutkan untuk ekosistem buatan. Jadi namanya juga ekosistem buatan, berarti dia tidak terbentuk secara alami tapi dibuat oleh tangan-tangan manusia. Nah, contoh ekosistem buatan itu adalah tegalan, pekarangan, persawahan, kebun campuran, kolam, dan tambak. Kita lanjut ya, keanekaragaman spesies di Indonesia dan sebarannya. Nah, kalau untuk keanekaragaman spesies di Indonesia, itu yang pertama itu ada biota laut. Biota laut itu terbagi atas fauna, alga, flora, dan mikrob. Jadi keanekaragaman spesies atau jenis itu adalah banyaknya jenis hewan dan atau tumbuhan yang terdapat dalam suatu masyarakat kehidupan. Nah, kalau ini keanekaragaman spesies di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh fauna laut yang ada di Indonesia. Lanjut ke biota terestrial atau biota yang ada di darat. Nah, kalau untuk biota terestrial itu terbagi atas fauna, alga, flora, dan mikrob. Oke, kita lanjutkan untuk keanekaragaman spesies terestrial. Itu untuk vertebrata, mamalia di Indonesia itu ada 720 jenis, kemudian burung 1605 jenis, amfibi 385 jenis, reptil 723 jenis, dan ikan air tawar 1248 jenis. Itu baru untuk vertebrata. Kemudian, nah ini untuk mamalia. Ini mamalia-mamalia yang ada di Indonesia. Kalian tahu itu apa-apa saja? Yang gambar paling kiri? Iya, itu owa. Kemudian sebelahnya? Kemudian yang di bawah? Di bawah orang hutan, apa itu? Dia endemik Sulawesi, apa itu? Ya, tarsius, benar sekali. Sebelahnya? Rusa. Itu jenis-jenis mamalia yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk burung, kalau kalian lihat jumlah jenis burung di 7 kawasan Indonesia, di mana yang paling tinggi sebarannya? Iya, di Papua. Ada sekitar 671 jenis burung di Papua. Maluku 365, Sumatera 630. Jadi walaupun Indonesia memiliki banyak potensi keanekaragaman hayati, tapi status terancam punah. Kita lanjut ke keanekaragaman genetik di Indonesia. Jadi keanekaragaman genetika itu suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetika dalam keseluruhan jenis organisme. Kalau keanekaragaman genetika ini, dia memegang peranan penting dalam daya adaptabilitas serta keberadaan populasi dan jenis organisme tersebut untuk tetap bertahan selama evolusi berlangsung dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi untuk sumber keanekaragaman genetika itu berasal dari tiap organisme biologi, baik itu tanaman, hewan maupun mikrob yang mengandung unit fungsional pewaris sifat atau hereditas yang memiliki nilai nyata maupun potensi. Jadi keanekaragaman genetika saat ini tuh menjadi tumpuan industri pertanian dan industri obat-obatan yang hingga kini sudah menghasilkan berbagai jenis obat dan varietas tanaman mulai dari tebu, buah, kentang, padi, jagung, dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri untuk sumber genetika hewan itu, untuk perikanan dan peternakan itu kalian bisa lihat, untuk peternakan itu sapi, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, kelinci, unggas. Itu unggas juga ayam lokal, ayam kampung, itik, itu semua itu ada di Indonesia. Nah, ini contohnya. Contoh keanekaragaman genetika kerbau lokal. Jadi di Indonesia itu punya kerbau Sumbawa, kerbau Moa, kerbau Pampangan, kerbau Troya. Kemudian kalau kambing, ada kambing gembrong, kambing etawa, kambing kacang. Itu semua merupakan bagian dari keanekaragaman genetika. Ibu lanjutkan untuk potensi dan ancaman untuk keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang ada, yang melimpah di Indonesia itu dia memiliki potensi sebagai yang tadi cadangan genetik, kemudian bahan obat, kemudian pangan, bioenergi maupun pariwisata atau ekowisata. Kemudian ancaman yang tadi seperti deforestasi, kemudian fragmentasi habitat, perburuan maupun spesies invasif. Untuk biodiversitas di Indonesia, data terbaru dari LIPI tahun 2020 dan KLHK 2022. Jadi untuk tumbuhan berpembuluh kurang lebih ada 38.000 spesies di Indonesia, atau dia berada pada urutan nomor 5 di dunia.
Kemudian untuk mamalia kurang lebih 515 itu dia pada urutan nomor 2 di dunia, burung kira-kira 1800, nomor 3 di dunia, dan reptil itu nomor 4 di dunia. Untuk amfibi itu kurang lebih 270 jumlah jenis dengan tingkat endemisitas yang tinggi di Indonesia. Kemudian untuk ikan laut itu kurang lebih 8.500 jenis, dia merupakan yang tertinggi di dunia. Pengaruhnya karena Indonesia itu termasuk dalam pusat segitiga karang dunia. Zona biogeografi di Indonesia itu ada 3, jadi Sunda Self terbagi atas wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jadi didominasi oleh fauna maupun flora yang mirip dengan flora fauna yang ada di benua Asia. Contohnya untuk fauna itu gajah, harimau, badak, dan didominasi oleh hutan hujan dataran rendah maupun rawa gambut. Kalau untuk daerah Walase atau peralihan seperti wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara itu menjadi zona transisi banyak spesies endemik. Jadi dia khusus, tidak punya kemiripan dengan di daerah timur maupun di daerah barat. Jadi tingkat endemisitasnya itu sangat tinggi. Itu merupakan hasil dari isolasi geologis dan evolusi spesifik pulau. Contohnya seperti yang tadi, anoa, babi rusa, maleo, dan tarsius. Sedangkan untuk Sahul Self atau Papua, daerah biogeografi Papua dan sekitarnya itu, flora dan faunanya itu lebih mirip dengan benua Australia. Memiliki ekosistem pegunungan tropis yang tidak ditemukan di tempat lain. Jadi untuk wilayah prioritas keanekaragaman hayati di Indonesia itu untuk hutan hujan tropis itu di daerah Sumatera dan Kalimantan, kemudian pegunungan Papua, Kepulauan Walase, dan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Ini merupakan wilayah prioritas keanekaragaman hayati karena dia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, atau kalau kita kenal dengan biodiversity hotspot. Kalau kalian bisa lihat untuk wilayah Papua, tipe ekosistemnya itu pegunungan tropis atau hutan hujan. Yang ciri khas biodiversitasnya itu spesies endemik, kanguru pohon, kemudian burung cendrawasih. Kemudian untuk wilayah Sulawesi itu tipe ekosistemnya pegunungan dan savana. Untuk spesies endemik anoa, maleo, dan tarsius. Kalimantan itu hutan hujan dataran rendah. Untuk ciri khas biodiversitasnya orangutan, macan dahan. Kemudian untuk wilayah Sumatera, tipe ekosistemnya itu rawa gambut, hutan dataran tinggi. Untuk ciri khas biodiversitasnya harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Dan untuk Maluku itu hutan dataran rendah dan daerah pesisir. Keanekaragaman hayati yang ada ini dia memiliki nilai potensial, nilai ekologi. Jadi dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, siklus karbon maupun air. Kemudian nilai ekonomi itu sebagai sumber bahan obat, pangan, bioenergi maupun ekowisata. Kalau untuk nilai sosial budaya itu nilai budaya dan kearifan lokal, seperti kalau di Maluku kita kenal dengan sasi, kemudian ada hukum adat lainnya. Contoh kalau di daerah kalian ada? Misalnya apa? Kalau di Syahril? Oh, sasi bialolo. Kalau di tempat yang lain, contoh? Oh, sasi adat darat dan sasi laut itu untuk apa? Melindungi apa? Itu karena statusnya terancam atau memang dari dulu ditetapkan seperti itu? Tidak ada pengambilan hasil laut maupun darat secara berlebihan. Oh ya, jadi memang itu ada pengaturan-pengaturan seperti itu ya di daerah Maluku. Kemudian kalau nilai ilmiah, sumber riset biologi, ekologi, dan farmasi. Ya, sampai di situ saja materi yang Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya? Kalau kalian tidak mau bertanya berarti Ibu mau bertanya dalam bentuk kuis. Kalian silahkan siapkan handphonenya, kita kuis dalam bentuk kuisis. Ya, Yosafat sudah menjawab 9, kurang 1 lagi.